Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ayu Putri dengan NIM 210208502007. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai komponen-komponen dalam perencanaan pembelajaran. Video ini juga bertujuan untuk memenuhi tugas pada mata kuliah perencanaan pembelajaran yang dibimbing oleh Ibu Dr. Andi Hudia, MPD, dan Bapak Andi Muaz, SPD, MPD. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita sama-sama menyimak video berikut ini. Apa saja komponen-komponen dalam perencanaan pembelajaran? Yang pertama ada kemampuan apa yang harus dipelajari oleh peserta didik. Adapun kemampuan yang harus dipelajari oleh peserta didik ialah yang pertama, berpikir kritis. Berpikir kritis ialah kemampuan untuk berpikir secara rasional. Dengan kemampuan ini, saat mendapatkan suatu informasi, peserta didik tidak akan serta-merta menerimanya begitu saja, melainkan mempertanyakannya dulu, dan kemampuan ini juga berguna untuk menganalisis sesuatu dan memecahkan masalah. Yang kedua, kemampuan berkomunikasi. Kemampuan ini membahas tentang bagaimana seseorang dapat mengekspresikan apa yang ada di dalam pikirannya secara lisan maupun tulisan dengan efektif. Tujuan memiliki kemampuan ini agar pesan kita bisa diterima dengan baik oleh si penerima pesan dan tidak terjadi salah paham. Yang ketiga ada berkolaborasi. Di abad ini, sudah bukan waktunya lagi untuk menjadi pemenang seorang diri. Jika ingin sukses bersama, penting bagi seorang peserta didik untuk dapat berkolaborasi dan bekerja sama dengan orang lain. Dengan berkolaborasi masing-masing, orang dapat mengisi kelebihan dan kekurangan satu sama lain, sehingga hasil akhir pun bisa lebih maksimal. Selain itu, dengan berkolaborasi, peserta didik dapat belajar bertanggung jawab dengan perannya, saling berempati dan menghormati orang lain yang memiliki pendapat yang berbeda. Yang terakhir yaitu kreativitas. Kreativitas dibutuhkan agar peserta didik berani mencari ide dan mengungkapkan ide. Kemampuan ini juga bisa diterapkan untuk mengembangkan sesuatu yang sudah ada menjadi lebih baik lagi. Untuk mengasah kreativitas ajaran peserta didik untuk bebas mengeksplorasi pikiran serta imajinasi mereka. Itulah tadi keempat kemampuan yang harus dipelajari oleh peserta didik. Komponen perencanaan pembelajaran yang kedua yaitu prosedur dan sumber mana yang dapat digunakan untuk mencapai kemampuan tersebut. Perbedaan dan cara peserta didik dalam memproses dan mengintegrasikan informasi baru dapat berakibat berbedanya kemampuan mereka. Maka, prosedur atau sumber yang dapat digunakan untuk mencapai kemampuan peserta didik adalah dengan tidak sekedar mentransfer pemikiran atau pengetahuan serta informasi dari satu pemikiran ke pemikiran lain tanpa adanya transformasi. Transformasi di sini artinya adalah memperoleh makna atau pengetahuan baru dengan menggunakan pengetahuan yang sudah diperoleh sebelumnya oleh peserta didik. Peserta didik pada hakikatnya bukanlah sebuah papan tulis kosong yang bisa ditulisi apa saja oleh guru. Peserta didik justru memiliki kemampuan yang cukup signifikan dalam menginterpretasikan situasi pembelajaran dan fenomena yang lebih dari yang kita sadari. Pengetahuan ini terdiri dari gabungan fakta, konsep, model, persepsi, keyakinan, nilai, dan sikap yang beberapa di antaranya akurat, lengkap, dan sesuai dengan konteks yang akan dipelajari. Salah satu komponen penting yang diperlukan dalam mendesain sesuatu mata pelajaran adalah mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik. Kemampuan awal adalah memahami, pengalaman, pengetahuan, persyaratan, dan segala sesuatu yang dimiliki oleh peserta didik. Komponen perencanaan pembelajaran yang ketiga yaitu bagaimana cara kita mengetahui bagaimana kemampuan yang diinginkan telah terbentuk. Berikut adalah cara mengetahui kemampuan yang diinginkan itu telah terbentuk. Yang pertama ada dengan metode tanya jawab.
Metode tanya jawab bisa dilakukan untuk mengukur pengetahuan peserta didik. Yang kedua, ada memberikan tes tulis untuk mengetahui apakah kemampuan dan pemahaman peserta didik telah tercapai. Bisa diukur dengan memberikan tes pada peserta didik dengan memberikan tes kepada peserta didik kita. Dengan mudah akan mengetahui sejauh mana tingkat kedalaman pemahaman terhadap materi yang diajarkan. Yang ketiga, bekerja sama dalam bentuk kelompok berikut untuk mengukur kemampuan siswa dalam berkolaborasi dengan orang lain dapat dilakukan dengan memberikan tugas secara berkelompok. Dengan metode ini dapat dengan mudah diamati seperti apa peserta didik dalam bekerja sama dan siapa saja siswa yang kurang bisa atau tidak aktif dalam mengerjakan tugas berkelompok. Yang keempat, ada menggunakan metode mind mapping atau peta konsep. Cara ini bisa dilakukan untuk mengukur atau menganalisa kemampuan awal serta kreativitas masing-masing peserta didik. Itulah tadi komponen-komponen dalam perencanaan pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.